Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wendy Rizaldi. NIM saya H1A1201007. Di sini saya akan mempresentasikan jenis pajak kabupaten atau kota untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Sistem Perpajakan dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Alfa Beriansa SIP MIP. Baik, langsung saja. Jenis pajak kabupaten kota. Jenis pajak kabupaten atau kota. Yaitu materinya itu ada 3. Yang pertama, pengertian dari pajak dan pajak daerah. Yang kedua, jenis pajak, menjelaskan jenis-jenis pajak daerah kabupaten atau kota. Yang ketiga, pemungutan, yaitu bagaimana cara pemungutan pajak daerah kabupaten atau kota. Baiklah, yang pertama itu pengertian pajak dipungut dari warga negara Indonesia demi pembangunan nasional Indonesia. Kemudian pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah ini terbagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama pajak provinsi dan yang kedua pajak kabupaten atau kota. Baiklah, kita akan memasuki materi yang kedua, yaitu jenis pajak. Jenis pajak pada pajak daerah kabupaten atau kota terdapat 11 jenis pajak. Jenis pajak yang pertama yaitu pajak hotel. Adapun pajak hotel itu merupakan pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Yang kedua, pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Yang ketiga, pajak restoran. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Yang keempat, pajak penerangan jalan. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Yang kelima, pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Yang keenam adalah pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam untuk dimanfaatkan. Jenis pajak yang ketujuh adalah pajak parkir. Pajak parkir adalah pajak atas penggunaan tempat parkir baik pihak usaha atau penyedia lahan. Yang kedelapan, jenis pajak yang kedelapan adalah pajak air tanah. Pajak atas penggunaan atau pemanfaatan air tanah. Yang kesembilan, pajak sarang burung walet. Pajak sarang burung walet adalah pajak yang digunakan oleh sarang burung walet. Yang kesepuluh, jenis pajak yang kesepuluh adalah PBB pedesaan dan perkotaan. Jenis pajak PBB pedesaan dan perkotaan adalah pajak atas penggunaan atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Dan jenis pajak yang ke-11 adalah BPHTB. BPHTB adalah pajak yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan
atau bangunan, yaitu perbuatan atau peristiwa hukum atas dan atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kemudian kita masuk materi yang ketiga, yaitu pemungutan. Pemungutan adalah pemungutan pajak kabupaten atau kota, merupakan kewenangan pemerintah kabupaten atau kota. Selanjutnya tata cara pemungutan. Tata cara pemungutan itu ada dua. Yang pertama SKPD. SKPD itu merupakan pajak dapat dibayar wajib pajak setelah mendapat surat ketetapan pajak daerah, atau bisa disebut SKPD atau dokumen lainnya yang dipersamakan. Kemudian tata cara pemungutan yang kedua yaitu SPTPD. SPTPD adalah wajib pajak melakukan perhitungan pembayaran dan pelaporan secara pribadi atau sendiri sesuai dengan pajak terutang melalui surat pemberitahuan pajak daerah, atau bisa disebut SPTPD. Kemudian SKP DKB, yaitu panjangan dari surat ketetapan pajak daerah kurang bayar. Dilakukan setelah 5 tahun setelah saat terutangnya pajak oleh kepala daerah dengan situasi. Yang pertama, berdasarkan hasil pemeriksaan, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak. Kemudian situasi yang kedua itu jika SPTPD tidak disampaikan kepada kepala daerah dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis atau tidak disampaikan pada waktunya. Kemudian situasi yang ketiga adalah adanya kewajiban yang tidak dipenuhi dalam mengisi SPTPD, sehingga pajak yang terutang dihitung secara jabatan. Kemudian terkait dengan jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SK PDKB pada poin yang ke-1 dan poin yang kedua, maka nantinya akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga yang sesuai dengan kebijakan pasal 97 ayat 2 Undang-Undang PDRD. Kemudian besaran bunga besaran bunga yang dikenakan adalah 2% per bulan dan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 bulan. Sanksi administratif berupa bunga dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan ditertibkannya SK PDKB. Kemudian sanksi tidak mengisi SPTPD adalah wajib pajak bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD hingga pajak terutang dihitung secara jabatan akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan yang diberikan sebesar 25% dari pokok pajak, dan ditambah juga sanksi
bunga sebesar 2% per bulan dengan maksimal hingga waktunya 24 bulan. Demikianlah presentasi dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.